Halo, kali ini kita akan belajar materi perubahan lingkungan. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kita harus mengerti dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, tujuan pembelajaran di perubahan lingkungan ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oke, setelah itu kita akan lihat ya gambar ini. Nah, lain sekarang. Iya, betul. Zaman dahulu, luas Kalimantan adalah 40,8 juta hektar sehingga kerap disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Nah, tapi gimana sekarang? Sekarang, hutan Kalimantan yang tersisa hanya sekitar 26,6 juta hektar di Kalimantan. Jadi, tiap menit Indonesia tuh selalu kehilangan hutan seluas 3 kali lapangan bola. Miris nggak tuh? Nah, ini semua terjadi karena apa? Iya, terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Jadi, ada setidaknya 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. 2 faktor tersebut adalah faktor alam dan faktor manusia. Jadi, kita akan mulai dulu dari faktor manusia. Nah, salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan, salah satunya deforestasi hutan tadi, itu adalah karena kita sebagai manusia. Contohnya, kita bisa dimulai nih. Contoh manusia adalah penyebab perubahan lingkungan itu sendiri, yaitu misalnya yang paling simpel, buang sampah sembarangan. Nah, pada akhirnya buang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan terjadinya banjir sampah atau yang lainnya. Contoh lainnya adalah penebangan hutan, kemudian penambangan, pembangunan perumahan. Padahal kan kita tahu pasti ya kalau pepohonan memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Tanpa ada pepohonan, resapan air akan berkurang. Akibatnya apa? Lingkungan kita akan berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Yang selanjutnya adalah faktor alam. Selain faktor manusia, faktor alam itu juga jadi penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Faktor alam ini bisa mengakibatkan misalnya gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kemarau. Selain itu, letusan gunung api juga menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan. Nah, secara garis besar, perubahan lingkungan itu kita ketahui ya bahwa lingkungan hidup yang kita tempati ini, dunia, bumi yang kita tempati itu kan termasuk dalam lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu akan mendukung proses-proses di dalam kita berkehidupan, yang itu akan terjadinya aliran energi atau siklus materi. Nah, lingkungan hidup ini idealnya haruslah seimbang, karena keseimbangan lingkungan ini bisa mencapai keberlangsungan hidup manusia di bumi khususnya. Nah, keseimbangan lingkungan ini bisa tercapai jika faktor abiotik dan faktor-faktor biotik itu bisa seimbang. Jadi harus balance ya. Kemudian, tapi kenyataannya saat ini gangguan pada salah satu faktor itu akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bisa jadi faktor manusia atau faktor alam. Nah, faktor manusia nih seperti yang tadi kita dicontohkan ya, ada penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan yang secara masif, kemudian penerapan intensifikasi pertanian. Nah, kalau faktor alamnya itu bisa terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Oke, sekarang ya kita akan masuk ke contoh perubahan lingkungan. Perubahan alam yang diakibatkan oleh manusia itu akan selalu berdampak pada keseimbangan alam. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa keseimbangan alam ini penting untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi. Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan akibat dan perilakunya terhadap alam selama ini jika tidak menstabilkan atau membuat kondisi alam itu stabil gitu. Nah, kira-kira apa aja sih contoh dari perubahan lingkungan itu sendiri? Oke, yang pertama itu ada pencemaran air.
Pencemaran air ini merupakan perubahan keadaan di tempat penampungan air. Bisa jadi sungai, danau, sumur. Nah, itu disebabkan oleh limbah organik, anorganik, atau limbah B3. Limbah B3 ini adalah limbah beracun yang berbahaya bagi lingkungan. Sifatnya itu mudah meledak, mudah terbakar, teroksidasi, korosif, dan menyebabkan iritasi dan karsinogen jika terkena langsung kepada kulit manusia. Contohnya itu pestisida. Jadi misalnya ada pestisida kemudian diberikan ke suatu lingkungan secara berlebih, misalnya seperti sungai, danau, sumur, itu akan mengakibatkan banyaknya limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan ataupun manusia. Nah, selanjutnya itu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara itu merupakan tercemarnya udara akibat debu, abu vulkanik, asap, gas, dan lain-lain. Seperti yang kita rasakan lah ya di kehidupan kita sehari-hari, asap polusi sepeda motor, kendaraan bermotor, mobil, dan lain-lain itu termasuk ke dalam pencemaran udara. Pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini merupakan pencemaran yang terjadi pada tanah akibat limbah organik, anorganik, dan limbah B3. Seperti ya, misalnya kita menggunakan pestisida yang berlebih kepada tanah, nah itu akan mengakibatkan pencemaran tanah karena di tanah itu kondisi organik alami di tanah itu mengalami perubahan. Pencemaran suara itu terjadi ketika masuknya suara terlalu banyak sehingga mengganggu lingkungan. Pencemar dapat berasal dari suara mesin, alat, atau ledakan. Nah, gimana nih upaya untuk menanggulangi perubahan lingkungan? Yang pertama, kita bisa melakukan penanggulangan perubahan lingkungan ini yang pertama dengan melakukan pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik ini dapat dilakukan dengan cara mengolah limbah menjadi kompos, biogas, dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan makhluk hidup pemakan sampah organik. Kita bisa ya melakukan ini dimulai dari dalam rumah, misalnya menjadikan sampah-sampah organik menjadi pupuk kompos di rumah. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah pengolahan limbah anorganik. Pengolahan limbah anorganik ini dapat dilakukan dengan memusnahkan sampah dengan cara mengisolasi sampah sehingga terjadi degradasi fisik, kimiawi maupun biologi dengan cara sanitary landfill. Nah, pengolahan limbah ini juga dapat dilakukan dengan proses pembakaran sampah padat menjadi abu, gas, dan energi panas melalui proses insinerasi. Nah, jadi ini yang dimaksud ini sudah dilakukan oleh negara-negara bisa jadi yang maju gitu ya. Nah, kebanyakan negara maju itu memiliki proses pengolahan limbah anorganik ini secara modern. Jadi ada alat-alat khusus yang dibangun secara modern dan pelaksanaannya itu secara modern untuk mengolah limbah anorganik ini menjadi ramah lingkungan. Oke, selain kedua hal itu, kita bisa mengupayakan 3R. Apa saja itu 3R? Yang pertama itu adalah reduce, meminimalisir limbah atau penggunaan energi. Jadi kita bisa meminimalisir seminim mungkin penggunaan yang tidak menimbulkan limbah atau penggunaan energi. Misalnya kita memilih membeli makanan itu tidak dengan wadah yang sekali pakai, tapi kita memakai wadah sendiri. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali sebelum dibuang. Jadi, barang-barang yang masih bisa kita gunakan, mari kita gunakan lebih bijak untuk tidak menimbulkan banyak sampah di lingkungan kita. Nah, yang terakhir itu adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang barang habis pakai menjadi barang yang berguna kembali atau barang yang nilainya bisa lebih tinggi. Misalnya, kita punya banyak sekali sampah-sampah plastik botol gitu ya. Nah, kita bisa mendaur ulang dengan menjadikan dia barang yang lebih bermanfaat dan lebih punya nilai
yang lebih tinggi gitu. Misalnya kita ubah menjadi kotak pensil, kemudian tong sampah atau lain sebagainya, tergantung inovasi kita. Nah itu ya materi perubahan lingkungan serta upaya untuk menanggulangi perubahan lingkungan. Semoga setelah pembelajaran ini kita menjadi lebih bijak kepada lingkungan sekitar. Terima kasih, salam konservasi.